Hari ini kita masih di ayat yang 183, bagian terakhir dari paparan Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 183 tentang ayat puasa. Turun di hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Kita bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang imannya merasa sudah kuat sehingga merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, belum dipanggil salat fardu sudah siap-siap. Orang puasa fardu saja dia kerjakan sunnahnya. Orang baca Quran satu ayat dia baca satu juz dalam setiap harinya. Atau kalau tidak kadang tertinggalkan. Kalau pengen baca Al-Quran, baca. Kalau tidak, yang lainnya kemudian dihabiskan waktu untuk mengerjakan di luar Al-Quran. Maka kata Allah, saya ingatkan, saya kuatkan, ayyuha, saya kuatkan pada kalian, saya ingatkan, saya akan berikan informasi satu ibadah yang saya wajibkan pada kalian, yang dengan mengerjakan ibadah itu, yang imannya kuat akan semakin lekat denganku, yang imannya menengah semakin aku kuatkan kemudian, yang imannya kemudian bahkan menengah pun aku akan dekatkan denganku. Dalam saat yang bersamaan, semua diberikan peluang yang sama. Apa itu amalannya ya Allah? Kutiba alaikumus siyam. Mulai detik ini, aku akan wajibkan pada kalian untuk menunaikan ibadah puasa. As-siyam. Puasa ini bukan puasa biasa. Bukan sekadar menahan dengan bahasa saum ketika diungkapkan. Bukan menahan biasa, tapi puasa yang ada aturannya, puasa yang ada ketentuannya, puasa yang ada keistimewaannya. Ya Allah, apakah kami saja yang puasa? Tidak. Kalian harus buktikan lebih baik daripada orang-orang yang pernah puasa sebelum kalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebelum kalian pun ada yang puasa. Jadi kalian akan merasa ringan karena ada persaingan dalam ibadah. Buktikan kalian lebih baik dibanding umat-umat sebelumnya. La'allakum tattaqun, aku siapkan ibadah puasa ini supaya kalian bisa meningkatkan takwa kepadaku. La'allakum, tapi ingat tidak semua yang puasa itu akan mendapatkan nilai takwa di sisiku kecuali orang yang sungguh-sungguh dan serius dalam menunaikannya. Tattaqun, ya Allah, seperti apa gambaran orang yang sungguh-sungguh, yang serius berhasil meraih derajat takwa itu? Itulah yang coba kita jawab dengan menjelaskan bagian terakhir di ayat ini dengan kalimat tattaqun. Tujuan puasa adalah agar Allah memberikan kesempatan kepada setiap hamba untuk meningkatkan takwanya di hadapan Allah. Namun tidak setiap orang yang puasa bisa meningkat takwanya, kecuali orang yang sungguh-sungguh atau serius menjalani setiap tahapan dari ibadah puasanya. Yang kemarin telah kita tuliskan sebagiannya. Ya, apa di antaranya? Ada salat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Unzila ilaika itu Al-Qur'an. Maka orang takwa akan senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, ini dia poinnya. Terus sampai wabil akhirati hum yuqinun. Keluarkan lagi rinciannya. Nanti banyak ayat-ayat Quran menjelaskan tentang amalan-amalan takwa dan detailnya akan disampaikan dan diamalkan oleh Nabi SAW. Itu yang coba kita siapkan sebelum Ramadan. Nanti ini di pertemuan berikutnya kita detailkan. Karena kalau sholat apa saja yang dikerjakan Nabi. Kalau ada infak, seperti apa jenis infaknya? Kemarin baru kita sampaikan 5 kan? Baik, yang ini Al-Quran ada berapa jenis berinteraksi dengan Al-Quran? Karena Anda akan temukan saat Ramadan minimalnya ada 3 kategori orang berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang cuma baca, kan? Berkelompok, bapak-bapak habis subuh bikin kelompok baca Quran, ibu-ibu ba'da tarawih ngumpul-ngumpul, kan? Baik, pengen menyelesaikan hataman Quran, kan? Hataman Quran. Ya, ada yang sekali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam. Ada yang mencoba menggali tafsirnya. Ya, selama ini baca Quran cuma nggak paham isinya. Saya mau pengen selama Ramadan paham aja dulu juz amma baca terjemahannya. Nah, mana yang paling utama antara baca dengan tilawah, dengan memahami isinya? Ada lagi yang pasang target untuk menghafal Quran selama Ramadan. Saya pengen ngapalin, minimal saya hafal 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 30 juz selama Ramadan. Mana di antara ini yang paling utama? Karena Nabi pun saat Ramadan itu membaca Al-Quran. Nabi saat Ramadan memahami isi Al-Quran.
Dan Nabi saat Ramadan bermurajaah Al-Quran. Dan bahkan setahun sebelum wafatnya, atau di hari akhir wafatnya, di tahun itu Nabi bermurajaah sampai dengan 2 kali khatam Al-Quran. Nabi aja Ramadan khatam Quran minimal sekali. Masa ente yang bukan Nabi nggak khatam Quran? Nabi yang sudah terjamin Firdausnya khatam Quran. Kita yang belum jelas, baru cita-cita surga Firdaus. Nama Firdaus, ya. Kelakuan beda misalnya, ya. Saya nggak sanggup mengatakan yang lain itu. Ya, konon kan antara pejabat dengan penjahat tipis gitu bedanya kan. Dah, sini. Nah, teman-teman kembali lagi ke sini. Jadi, sekarang kita turunkan nih. Kita mau masuk ke sini. Ya, kita belum bedah nih, ingat. Kita belum bedah ini, apa saja detailnya. Karena nanti baru selesai ini, kita selesaikan ayat tuntas, baru kita masuk kurikulum. Nah sekarang persoalannya, Ustadz, kita sudah tahu nih sholat. Jadi begitu masuk Ramadan, sholat tingkatkan. Jenisnya tambah, bukan cuma yang fardu, sunnah kerjakan. Karena itu saat Ramadan kita akan dipaksa oleh Allah melalui perintah Rasulullah untuk mengaktifkan amalan-amalan sunnah. Bahkan perasaan kita ditingkatkan oleh Allah. Seperti saya tekankan pekan lalu, perasaan kita tuh dibuat beda. Makanya saat Ramadan jangankan sholat fardu, Anda ketinggalan sunnah bisa gelisah. Makanya kalau ada di bulan Ramadan, Anda nggak semangat menunaikan ibadah sunnah, ada yang salah dengan hati Anda. Tolong catat kalimat saya ini ya. Di bulan Ramadan itu, jangankan iman yang paling kuat, iman yang paling lemah saja oleh Allah, ditanamkan semangat kuat untuk ibadah. Khususnya malam pertama tuh, semua orang akan datang. Semua akan datang. Jadi kalau Anda nanti saat Ramadan, maaf ya, ada satu perasaan yang kurang untuk mengejar ibadah sunnah, ini berarti ada persoalan dalam hati Anda. Kalau Anda malas mengerjakan yang fardu, lampu merah itu. Lampu merah itu sangat bahaya. Karena boleh jadi, mohon maaf, orang belum tentu mendapatkan Ramadan karena dianggap oleh Allah amalannya sudah baik. Kita dikasih Ramadan untuk mengampuni dosa kita. Saat diberikan kesempatan, Anda masih belum mau tobat. Anda mau dikasih Ramadan berapa kali lagi? Saya sampai pagi tadi, itu masih terhubung ke Christchurch yang di New Zealand. Saya melakukan komunikasi dengan alhamdulillah saudara kita yang kemarin terkena korban tembakan itu dan dioperasi telah tuntas, alhamdulillah berhasil dan tadi sudah bisa ngobrol. Kita ngobrol pagi tadi. Ya, pagi tadi kita ngobrol dan hari sebelumnya saya ngobrol dengan salah seorang ibu yang suaminya juga menjadi insyaallah syahid ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya katakan begini, kurang lebih lah. Saya bilang Masya Allah, kalau ajal itu kita nggak bisa pilih. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Kematian sesuatu yang niscaya. Kita nggak bisa tolak. Dengan sebab apapun. Tapi ada sesuatu yang istimewa. Anda yang dipilih, bukan saya. Coba bayangkan, wafat di hari Jumat. Di hari terbaik. Di tempat terbaik di masjid. Dalam beribadah lagi. Hari baik, tempat terbaik, waktu terbaik. Berkumpul nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Saya bilang saya aja yang sekarang dakwah, belum jelas kapan wafatnya dan di mana saya meninggal dunia. Maka saya ucapkan sudah hilangkan kesedihan, tawakal kepada Allah, bangun nilai-nilai kebaikan, dan saya katakan insya Allah justru teman-teman mungkin dipilih oleh Allah untuk memberikan hikmah kepada dunia. Dengan peristiwa ini akan ada orang-orang lebih dekat kepada Islam. Orang akan belajar banyak datang, akan bertanya, akan berislam dan sebagainya. Ayo bismillah, tunjukkan nilai-nilai keindahan Islam. Jadi teman-teman sekalian, silahkan lihat baik-baik ya. Ada. Kalau Anda masih ingat di tayangan-tayangan sebelumnya, saya pernah katakan kalimat ini. Biasanya kalau udah masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, selalu ada hikmah ditampilkan kepada kita. Ada orang-orang baik wafat gitu. Sesuai ajalnya. Seakan-akan ngasih tanda, ini orang mungkin udah gak butuh Ramadan nih. Yang 50 orang meninggal itu, ya di Christchurch, di New Zealand, atau di tempat-tempat lain, mungkin boleh jadi kembali kepada Allah sesuai ajalnya, karena dipandang bakalnya cukup. Ya sudah kamu udah cukup dah bekalnya. Dosa udah diampuni, amalan udah banyak, pulang ayo sesuai dengan ajalnya. Ya kayak Adi Hidayat, kayak kita ini mungkin masih butuh kesempatan untuk tobat gitu. Dosa kamu banyak nih. Kamu bukan mulia, cuman aib kamu aja saya tutup. Sehingga orang gak banyak tahu. Maka coba tangisi aib-aib itu, minta ampunan sama Allah. Dikasih Ramadan, masih gak mau tobat. Ya dengan cara apa lagi Allah masukkan Anda ke surga? Katanya pengen ke surga, dikasih wasilah, gak diambil. Lalu kalau Anda ke neraka yang salah siapa? Ini kadang penting banyak kita renungkan bahwa suatu saat kita akan wafat. Kita akan wafat. Kita banyak mengagungkan orang lain yang meninggal, kita lupa bahwa kita pun akan wafat.
Kita banyak semangat mengerjakan sholat jenazah, kita lupa kita pun akan menjadi jenazah. Betapa banyak sekarang orang menyolatkan orang wafat hampir tiap hari, sholatin. Tapi tidak ada perasaan dalam dirinya bahwa besok saya akan ada di situ. Karena itu teman-teman, tolong kembalikan bahwa ini kesempatan yang terbaik untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di poin pertama. Jadi tingkatkan ini ya. Mulai bangun sekarang persiapan. Sebab kalau nggak disiapkan sekarang, nanti saat masuk Ramadan hambar. Sama kayak orang mau umrah dan haji, butuh persiapan. Kata Allah sebelum berangkat ke Mekah sana, kamu latihan dulu. Bukan saat di sana baru sadar. Ya, tidak sedikit orang berangkat ke sana tuh di sananya baru sadar. Lupa Quran surah kedua ayat 197. Ya kata Allah al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Haji itu telah ditetapkan kapan berangkatnya, kapan persiapannya, kapan kamu kemudian menyiapkan untuk berangkat. Tapi kalau kamu sudah punya persiapan, siap bekalnya, siap mentalnya, maka sebelum berangkat, kata Allah, berbekal dulu. Bekal pertama, ingat-ingat ya, kata Allah, tidak mudah saat kamu akan ada di sana. Fala rafatha, nanti kalau udah nyampe sana, jangan berkata-kata kotor. Cara memahami ayat ini, akan ada di sana nanti kejadian-kejadian yang membuat kamu itu terdorong berkata kotor. Orang kumpul banyak, tiba-tiba lagi tawaf, ya padatnya luar biasa, samping kanan hitam, samping kiri orang besar, kejepit tiba-tiba, ya begitu kejepit sama yang hitam, gak keluar kata-kata yang tidak menyenangkan, non sia hidung, misalnya, yang paling aneh yang dicela pun gak tahu kalimatnya apa, yang satu pakai bahasa Sunda, satu pakai bahasa Afrika, kan dua-duanya gak ada manfaatnya, rafas. Wala fusuqa, jangan berbuat yang menyimpang. Orang tawaf, dia bawa gunting. Subhanallah, depan kemudian kiswah, gunting. Nah, itu kan fusuk. Wala jidal, jangan banyak bertengkar saat haji. Ayo coba lihat, berapa banyak keluarga yang nyampe sana cuma bertengkar kerjaannya. Berapa banyak suami istri nyampe sana cuma ribut nyampe ke Mekah. Kalau di Mekah aja ribut, di mana lagi Anda mendapatkan ketentraman di muka bumi ini? Coba lihat. Wa tazawwadu, silahkan cari bekal kata Allah. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Kerjakan yang baik-baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal sebelum berangkat, bekal takwa, kumpulin takwa. Sama persis. Rukun Islam yang keempat, puasa. Sebelum masuk Ramadan, berbekal dulu supaya siap nyampe sana. Yang kelimanya haji umrah. Sebelum berangkat siap-siap dulu. Makanya kalau orangnya sebelum haji, sebelum umrah, rajin sholat, tahajud bangun, rajin baca Quran, auranya sudah nampak. Begitu nyampe di Mekah yang dipengenin cuma sholat, baca Quran. Itu. Jadi kalau orang nggak punya persiapan nyampe sana, yang dikejar kurma, gamis lagi, mall lagi. Alhamdulillah, Allah memberikan kelapangan pada saya. Hari ini sholatnya begitu lapang di mall. Kan di masjid jauh-jauh nyampe sana. Sholatnya di batas mall, dikirain batas masjid. Kasih garis merah. Sama persis puasa. Kumpulkan. Begitu masuk ke Ramadan, maka kita sudah siap. Anda hadir di dalam Ramadan. Dan siapnya itu, karena angkat sungguh-sungguh, Anda pertahankan itu. Sampai akhir Ramadan.